Halo guys, welcome back to my channel. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di channel Mama Tupoksimen. Video kali ini masih kita membahas bocoran soal materi uji teori SIMC. Oke, pada video kali ini saya akan membahas dari e-book modul 2 tentang persepsi bahaya. Tentang persepsi bahaya ini banyak juga yang baca ya. Saya upload video dari modul pertama, ternyata banyak juga yang nonton ya. Kemudian sekarang saya akan bahas di e-book modul kedua. Kemarin banyak yang komplain katanya itunya pilihannya ada tiga ya. Itu kan saya kan udah uh, nyertain kunci jawaban. Nah, ya tinggal kira-kira aja daripada banyak komentar dan segala macam. Kita langsung saja. Oke, kita lanjut ke soal nomor satu guys pada persepsi bahaya ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor pertama. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa dalam ujian teori SIMC ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni yang pertama adalah persepsi bahaya, kemudian yang kedua adalah tentang wawasan, dan yang ketiga tentang pengetahuan. Nah, ini dari modul yang kedua ini saya akan kembali membahas tentang persepsi bahaya. Oke, apa itu persepsi bahaya? Udah saya jelaskan di video yang pertama. Jadi kalau masih yang belum mengerti apa itu persepsi bahaya, putar saja video yang pertama. Linknya ada di deskripsi. Oke, kita bahas soal nomor pertama. Jadi ini apa namanya? Soal persepsi bahaya ini. Jadi ada gambar nantinya sebenarnya videonya bergerak nih ada video nanti. Nah, di pilihannya itu kita dipilihkan pada tiga hal, yakni mengurangi kecepatan, apakah kita harus mengurangi kecepatan atau melakukan pengereman atau mempertahankan kecepatan. Jadi jangan bingung-bingung guys. Di sini sudah ada kunci jawabannya. Nggak usah pakai logika apa segala macam. Perlu pakai logika dan segala macam, tapi di sini sudah ada kunci jawabannya. Tinggal dikira-kira saja, tinggal dihafalkan saja visualisasinya. Logikanya harus benar, tapi di sini kan udah dikasih clue-nya, ada jawabannya. Di sini udah ada kunci jawabannya. Ngapain pakai komentar-komentar segala macam, apa segala macam bahwa ini di sini sudah ada kunci jawabannya. Saya ngasih soal yang udah ada kunci jawabannya. Begitu guys. Oke, daripada ngomel-ngomel, kita langsung saja bahas video yang pertama. Jadi, soal nomor pertama ini terdapat kendaraan yang parkir di sebelah kiri jalan. Ah, terdapat kendaraan yang parkir di sebelah kiri jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, di gitu. Nanti kalau ujian teori SIMC itu gitu, ada suaranya, ada soundnya. Terdapat kendaraan yang parkir di sebelah kiri jalan. Apa yang harus Anda lakukan? A. Mengurangi kecepatan. B. Melakukan pengereman. C. Mempertahankan kecepatan. Nah, pengendara dapat mempertahankan kecepatan. Jadi jawabannya C. Nggak usah berdebat apa segala macam. Kan ini udah ada kunci jawabannya, bro, bro. Jadi begitu, guys. Nih, kita analisis, guys. Jadi terdapat kendaraan yang parkir sebelah kiri ini nih. Kendaraan yang parkir sebelah kiri. Kemudian, apa yang harus Anda lakukan? Karena tidak ada apa-apa. Jadi jawabannya mempertahankan kecepatan. Gitu guys. Jadi jawabannya mempertahankan kecepatan. Ini kan udah ada jawabannya guys. Udah ada kunci jawaban. Ngapain berdebat di komentar guys? Nah, jadi terdapat yang kendaraan yang parkir di sebelah kiri jalan. Jadi jawabannya C, mempertahankan
kecepatan. Gitu guys. Welcome back to my channel. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Terdapat hewan peliharaan di depan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, ini kan udah ada jawabannya, guys. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 30 km per jam. Oleh pemukiman terdapat hewan peliharaan di depan kendaraan. Pengendara harus melakukan pengereman dan menghindar agar tidak menabrak hewan tersebut. Hmm. Seperti yang telah saya sebutkan, seperti saya yang sudah katakan di video sebelumnya. Jadi konsepnya itu kalau ada yang ngehalangi di depan, kayak si hewan ini, harus melakukan pengereman. Kemudian kalau ada ramai-ramai, kalau ada apa di sini, misalkan ada pasar, di sini ada mobil sedang bongkar muat barang, apa segala macam. Konsepnya itu mengurangi kecepatan. Dan kalau misalkan nggak ada apa-apa, cuman ada mobil diem doang, ya udah mempertahankan kecepatan maju-maju aja, nggak usah ngapa-ngapain. Itu aja guys, logikanya guys. Jangan pakai berdebat di komentar guys. Ini kan udah ada guys nih. Udah ada pengendara harus melakukan pengereman karena ada gogok di sini, ada hewan di sini. Nih, ya harus ngerem dulu dong. Gitu aja logikanya. Nggak usah pusing bingung-bingung. Nah, yang jadi masalah adalah kita ngerjain soalnya cuma 20 detik guys. Nah 20 detik itu bikin pikiran menjadi liar dan pengen cepet-cepet beres guys. Takut tidak kekejar, akhirnya salah klik, akhirnya segala macam, akhirnya ngomel-ngomel di komentar guys. Nah gitu guys, itu adalah tinggal masalah bagaimana menghadapi waktu yang 20 detik per soal itu guys. Begitu guys. Oke, jadi apabila terdapat hewan peliharaan di depan kendaraan Anda, berarti harus melakukan pengereman. Jadi sekali lagi saya katakan, konsepnya adalah ketika ada yang menghalangi di depan, melakukan pengereman. Ketika ada yang mengganggu di pinggir-pinggir jalan gini, misalkan ada pasar, terus misalkan ada mobil yang sedang bongkar muat, nah itu mengurangi kecepatan. Kalau tidak ada apa-apa, ya mempertahankan kecepatan, guys. Begitu saja logikanya, guys. Tidak usah susah-susah, guys. Oke, soal nomor selanjutnya. Welcome back to my channel. Soal nomor 3. Terdapat kendaraan lain yang akan memasuki jalur Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, pengendara harus mempertahankan kecepatan. Karena kan kata saya nggak ada yang menghalangi kan di sini. Dia kan nggak diem, dia kan keluar nih. Jadi kita harus hati-hati aja. Ini udah 30 kilometer per jam, rambu-rambunya dilihat dulu nih. Ini 30 nih rambu-rambunya 30 kilometer per jam. Nih, ini ada yang mobil keluar nih. Pengendara dapat mempertahankan kecepatan. Jawabannya C. Begitu saja guys, begitu guys, begitu guys. Nah, jadi tidak usah dibikin pusing guys. Jadi kalau ada mobil yang keluar dari gang memasuki jalur Anda, tidak usah melakukan pengereman, tidak usah mengurangi kecepatan karena dia juga jalan. Begitu guys. Nah, logikanya begitu saja guys. Oke, soal nomor 4 guys. Terdapat kerumunan di sebelah kiri. Jadi, nah kita lihat kunci jawabannya. Pengendara harus mengurangi kecepatan. Tuh kan bener kata saya tadi kan. Jadi kalau misalkan ada yang ini di sebelah kiri ngalangin apa segala macam, ada pasar, ada bongkar muat, ada tukang bakso nih, tempat pedagang gerobak,
ada kerumunan, ada apa semua pinggir jalan, itu mengurangi kecepatan gitu guys konsepnya. Kalau ada yang berhenti di sini, berhenti di tengah jalan, itu harus mengerem. Gitu aja guys konsepnya guys. Logikanya begitu guys, jangan dipikir susah guys. Jadi kalau ada gerobak di sini, di pinggir jalan ini, kita harus mengurangi kecepatan guys. Jawabannya A. Begitu guys. Selanjutnya, kita lanjutkan ke nomor 5. Jadi, terdapat truk barang yang parkir di sebelah kiri. Nah, ini truk barang nih sedang bongkar muat nih. Anda harus melakukan pengereman nih. Karena ini kan sedang sedang bongkar muat apa segala macam nih ngehalangin takut misalnya ada dia ngapain ke sini tiba-tiba lari si ininya. Jadi harus melakukan pengereman. Itu guys. Nah, misalkan ini ada kendaraan bongkar muat, tiba-tiba si sopirnya lari gini misalkan. Nah, jadi kita harus melakukan pengereman guys. Gitu guys. Jadi jawabannya B. Gitu guys. Lanjut ke soal nomor 6. Lanjut ke soal nomor 6. Kita terdapat pesepeda di jalur Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Nanti kayak gitu soalnya guys. Terdapat pesepeda di jalur Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Pengendara harus mengurangi kecepatan. Nah, kayak tadi guys, kayak tadi. Jadi takut si pengendara ini eh, ngapain gitu ke tengah apa segala macem. Nah, jadi harus mengurangi kecepatan guys. Nih, harus mengurangi kecepatan guys. Begitu guys. Nah, selanjutnya soal nomor 7. Nih, terdapat perbaikan terdapat perbaikan jalan di depan Anda. Terdapat perbaikan di jalan terdapat perbaikan jalan di depan kendaraan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Pengendara harus melakukan pengereman. Nih, untuk memastikan dulu nih ada perbaikan dia lagi ngapain sih gitu. Jadi pengendara harus melakukan pengereman. Nih, gitu guys. Jadi begitu guys. Nah, selanjutnya soal nomor 8. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 50 km. Dapat lampu lalu lintas pengendara hendak belok kanan. Anda harus melakukan pengereman. Ketika Anda belok, ketika Anda akan belok kanan, apa yang harus Anda lakukan? Yang ngerem dulu lah guys. Kalau belok harus ngerem dulu. Jadi kalau mau belok tuh harus ngerem dulu. Jangan langsung surantal seruntul guys. Pengendara harus melakukan pengereman. Gitu guys. Oke, welcome back to my channel. Sekarang nomor 9. Terdapat kendaraan lain yang memasuki jalur Anda. Tadi terdapat kendaraan lain yang akan memasuki jalur Anda. Maka Anda harus mengurangi kecepatan. Oke, mengurangi kecepatan. Ah, kita kita flashback dulu guys, karena tadi ini ada soal yang sama tapi jawabannya beda. Nah, kalau ini harus harus flashback dulu nih guys. Tek, mana tadi flashback flashback? Oh, karena tadi ah, pengendara sedang terdapat jangan memasuki jalur Anda. Nah, ini kita cek dulu guys, kita cek dulu. Pengendara sedang mengendari motor dengan kecepatan 30 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat kendaraan mobil yang memasuki jalur pengendara karena berada dalam kecepatan dan jarak yang aman dengan pengendara lainnya.
Kita cek lagi tadi nomor berapa? Nomor ini nih, 9. Pengendara sama dengan kecepatan di belakang terdapat kendaraan yang memasuki jalur untuk menjaga jarak aman. Ya ini mah suka-suka yang bikin soal kayaknya. Ini mah suka-suka yang bikin soal. Gimana nih? Pengendara sedang mengendarai terangan kecepatan tinggal terdapat kendaraan si jalur, pengendara harus mengurangi kecepatan. Kalau tadi mempertahankan kecepatan, sekarang mm, mengurangi kecepatan. Waduh, ini nih. Oke, nanti lanjut aja dulu nih. Kita analisis belakangan. Nomor 10. Oke guys, disclaimer ya. Saya bikin ini pas di video pertama udah saya jelaskan. Saya bikin ini karena saya harus bikin SIM baru karena kelewat berapa hari ya, lupa saya kelewat berapa hari. Akhirnya saya ujian SIM lagi, SIM C. Dan saya tuh udah lulus ujian teorinya. Jadi saya kenapa saya bikin ini karena saya lulus ujiannya. Kalau saya nggak lulus saya nggak bikin. Jadi kemarin ada yang komen, ini yang bikin lulus nggak? Ya, ya saya lulus, saya bikin. Kan saya udah bilang di video pertama. Ya harap maklum lah netizen Indonesia. Biasa nih, kalau netizen Indonesia kan asal ketik aja. Begitulah. Kita lanjut saja guys. Jangan ngomel-ngomel guys. Kalau ngomel-ngomel takut cepet tua guys. Jadi oke, soal nomor 10 guys. Terdapat kendaraan yang parkir di sebelah kiri Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, sekarang melakukan pengereman nih. Nah, sedang mengendarai motor kecepatan 30 terdapat kendaraan yang parkir sebelah kiri kan lalu lintas padat. Nah, oh berarti harus dilihat nih guys. Ininya apa namanya lalu lintasnya apa segala macam. Mengendarai segala macam motor dengan kecepatan terdapat kendaraan yang parkir di sebelah kiri dan kanan jalan serta lalu lintas yang padat. Pengendara harus melakukan pengereman karena ada jarak cukup dekat dan tidak ada ruang untuk mendahului. Nah, kalau tadi kan ininya nggak ada nih, nggak ada yang motor sebelah sini, di sini nggak banyak mobil-mobil nih, sini nggak banyak mobil-mobil, berarti ini kita harus melihat kondisi jalan di sini guys. Jadi kita harus melihat kondisi jalan di sini guys. Nih, ini kita harus melakukan pengereman karena di sininya terlalu crowded guys. Jadi kita harus melihat di sekitar kita juga guys. Nah, jadi jawabannya adalah harus melakukan pengereman. Jadi karena di sini terdapat kendaraan yang parkir di sebelah kiri Anda, tapi di sininya crowded, guys. Jadi harus melakukan pengereman. Jadi dilihat dulu gambarnya ya, guys. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Nih, ada tukang bakso lagi ngapain ya? Terdapat pedagang keliling di sebelah kiri jalan. Nah, kalau ada tukang bakso, guys, harus berhenti, guys. Harus mengurangi kecepatan. Ingat aja ada tukang bakso harus mengurangi kecepatan. Nih guys, pengendara harus mengurangi kecepatan. Nih, kalau ada tukang bakso harus mengurangi kecepatan. Gitu aja tes guys, bodoh-bodohannya. Jadi kalau ada tukang bakso harus mengurangi kecepatan. Ya gitu. Kalau ada angkot harus berhenti. Nah, ada tukang bakso mengurangi kecepatan. Ada tukang angkot harus berhenti. Nah, ya gitu guys. Ngapalinnya gitu guys. Nih di sini nih. Terdapat rambu petunjuk katanya. Apa yang harus Anda lakukan? Rambu petunjuknya ini guys. Muter nih, circle, circle. Wes. Ini nih guys, rambu petunjuknya ini. Welcome to my channel. Ini nih. Terdapat rambu petunjuk. Apa yang harus Anda lakukan? Nih, karena harus muter nih. Kalau kalau belok itu kan dibilang harus melakukan pengereman. Nih, kalau belok harus melakukan pengereman. Oke, lanjut selanjutnya. Nih,
Terdapat truk sedang melakukan kegiatan bongkar muat barang, harus melakukan pengereman. Nih, ketika jadi ketika ada truk bongkar muat ini, jadi kita harus melakukan pengereman, gitu guys. Jadi kalau ketika ada truk bongkar muat, kita harus melakukan pengereman, gitu guys. Karena ini kan truknya nih memakan badan jalan nih hampir setengahnya nih. Jadi kita harus lihat juga nih, karena truknya memakan setengah badan jalan. Nih, jadi kita harus hati-hati. Jadi kita harus melakukan pengereman. Begitu guys. Oke, lanjut ke soal nomor selanjutnya yaitu nomor 14. Terdapat kendaraan parkir di sebelah kiri jalan. Jadi kan ini rame nih, rame, rame nih. Tapi di sini masih ada, jadi harus mengurangi kecepatan. Begitu guys. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke soal selanjutnya, soal nomor 15. Anda mendekati lampu lalu lintas. Nih, kalau mendekati lampu lalu lintas harus melakukan pengereman dulu, guys. Jangan langsung tancap gas, guys. Nih, di sini kan. Jadi, pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 50 km per jam di wilayah perkotaan. Terdapat lampu lalu lintas yang menyala kuning. Pengendara harus melakukan pengereman untuk mengatasi lampu menyala merah dan berhenti sebelum marka garis. Jadi nih, ini lampunya juga, rambu-rambunya harus diperhatikan guys. Nih, ini sedang kuning ya. Ini sedang kuning. Jadi pengendara harus melakukan pengereman. Gitu guys. Oke, lanjut ke soal nomor 16. Terdapat asap tebal di hadapan Anda. Jadi pengendara harus mengurangi kecepatan ya untuk waspada. Jadi ketika terdapat asap tebal di hadapan Anda, jadi pengendara harus mengurangi kecepatan. Gitu guys. Jadi harus mengurangi kecepatan guys. Nah, sekarang nomor 17. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 30 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat kendaraan parkir di sisi kiri jalan. Terdapat kendaraan parkir di sebelah kiri jalan. Apa yang harus Anda lakukan? Ah, karena ini sininya tampak kosong, jadi pengendara harus mengurangi kecepatan. Sekali lagi guys, di sini kalau pinggir-pinggir tuh jadi kayak tadi mengurangi kecepatan kalau ada apa. Nah, kalau di sininya ada yang orang bergerak bongkar muat tuh harus melakukan pengereman, apalagi memakan badan jalan yang banyak. Gitu guys. Oke, lanjut ke soal nomor 18. Anda mendekati zona selamat sekolah. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, kalau lewat zona selamat sekolah karena takut ada ini sekolah apa namanya anak sekolah lewat, jadi harus melakukan pengereman dulu guys, memastikan bahwa ini clear. Jadi harus melakukan pengereman dulu bahwa ini clear. Nah, harus melakukan pengereman nih, harus melakukan pengendara harus melakukan pengereman. Gitu guys. Oke, selanjutnya. Welcome back to my channel. Nomor 19, terdapat rambu peringatan di depan Anda. Rambu peringatannya mana ya? Terdapat rambu peringatan. Oh, ini dia jauh banget nih. Apa nih rambu apaan? Kagak jelas. Mengendarai dengan mengendarai motor dengan kecepatan 50 km per jam di wilayah perkotaan. Terdapat rambu peringatan yang menyatakan jalan berbelok dan menurun. Oh, berbelok dan menurun. Pengendara harus mengurangi kecepatan. Pengendara harus mengurangi kecepatan. Oke, selanjutnya welcome back to my channel. Nomor 20, Anda akan berbelok kiri. Anda kalau belok harus melakukan pengereman, guys. Tadi kan udah ya.
Jadi kalau belok itu harus melakukan pengereman dulu guys. Sini baru belok kiri. Jadi kalau mau belok, hak pengendara harus melakukan pengereman dulu guys. Begitu guys. Oke, kita lanjut ke nomor 21. Welcome back to my channel. Terdapat kelompok pesepeda di sebelah kiri Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Pengendara tidak harus melakukan apapun. Oh ya, ini ada lagi nih tulisannya. Terdapat kelompok pesepeda di sebelah kiri kendaraan Anda. Pengendara tidak harus melakukan apapun. Oh, karena tidak ini tidak menghalangi dan karena dia di jalurnya sendiri. Karena nih kita lihat nih kalau ada sepeda ini karena sepeda dia di jalurnya sendiri, lajur sepeda. Nih ini terdapat kelompok pesepeda di sebelah kiri Anda nih. Karena kalian harus lihat ini karena ini lajur bersepeda guys. Jadi ya udah masing-masing aja. Jadi tidak harus melakukan kegiatan apapun. Jadi tidak harus melakukan apapun, mana tidak harus melakukan apapun karena dia udah di jalurnya sendiri guys. Begitu guys. Oke, welcome back to my channel. Nomor 22 terdapat nomor 22 dulu. Terdapat rambu peringatan di sebelah kiri kendaraan Anda nih. Rambunya ada orang mau menyeberang. Berarti Anda harus melakukan pengereman karena seperti tadi saya bilang apa namanya kalau misalkan ada yang ngalangin di tengah atau apa segala macam tuh harus melakukan pengereman karena ini ada rambu-rambu menyeberang jadi ya terpaksa harus melakukan pengereman. Begitu guys. Welcome back to my channel. Terdapat truk pengangkut sampah. Nih nomor 23. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau ada yang ada di sebelah kiri sini, jadi harus mengurangi kecepatan. Begitu, guys. Oke, selanjutnya soal nomor 24. Welcome back to my channel. Jadi, terdapat kerumunan orang di sebelah kiri jalan. Harus mengurangi kecepatan. Tadi kan ya udah ya, yang ada tukang bakso itu. Ingat kan ada yang tukang bakso. Nah, jadi kalau ada kerumunan-kerumunan ini di pinggir harus mengurangi kecepatan. Begitu guys. Oke, soal nomor 25. Dan ini kayaknya nomor terakhir deh. Welcome back to my channel. Ini terdapat rambu larangan di depan Anda. Nih, lah rambu ini rambu jangan lebih dari 30 kilometer per jam karena jangan lebih dari 30 kilometer per jam dan ini adalah 40 kilometer per jam. Jadi harus diperhatikan juga ya ininya nih. Ini kan ada 40 kilometer per jam nih. Sedangkan ini rambu 30 kilometer per jam. Jadi harus mengurangi kecepatan gitu guys ceritanya. Oke, kayaknya ini sampai nomor 25 aja. Sekian dan terima kasih pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.